Halo guys, jumpa lagi di ABA Project ya. Seperti dilihat di hadapan saya ini, saya punya dua macam tang. Dua-duanya sama-sama long nose. Ya, ini juga long nose. Dan dua-duanya sama-sama long handle. Jadi handlenya panjang guys. Handlenya panjang. Ya, tetapi bedanya yang ini adalah tang biasa, sedangkan yang ini adalah tang jepit atau kita sering bilangnya tang buaya ya. Tapi harusnya namanya tang jepit. Tang buaya biasanya dari kepalanya, tapi ini kan modelnya long nose, jadi lebih tepat dibilang tang jepit long nose guys. Ini long handle juga. Kedua-duanya ini saya beli dengan harga hampir sama guys. Yang standar ini saya beli di harga 84.000, sedangkan yang tang jepit ini saya beli di harga 89.100. Kita mulai dari ukuran dulu guys ya. Jadi panjang guys, pertama yang ini panjangnya kurang lebih 41,5 guys, yang standar. Sedangkan yang tang jepit ini di 37,5 kurang lebih guys ya, dari ujung ke ujung. Kemudian lebarnya sendiri guys, kalau kita bilang lebar ya, ini dari kepala sendiri dia paling lebarnya 4 cm. Kalau kita bilang bawahnya, kita asumsi di sini guys ya, ini hampir ini 4,8. Sedangkan kalau yang tang biasa ini dia ujungnya kecil guys, lebarnya dia baru di belakang. Saya nggak tahu kenapa modelnya begini ya, tetapi dia yang lebarnya ini adalah 6,2, sekitar 6,2 cm. Sedangkan kepalanya sendiri tipis guys, ini sampai ke engsel ini hanya 2 cm. Jadi dari ukuran lebar kelihatan ya, jadi masing-masing punya plus minus untuk lebarnya. Untuk ketebalannya sih hampir sama guys ya, tidak ada yang membedakan secara besar. Ini 1 cm, kalau saya bilangnya ini juga hampir 1 cm, mungkin 1,1 lebar headnya, ini kepalanya. Profilnya agak berbeda guys ya, yang ini lancip, yang ini istilahnya lurus saja, papak ya. Dan kalau dilihat memang ujungnya juga berbeda guys, pasti guys ya. Kalau dilihat ya, nah gini ya, ujungnya ini kecil, yang ininya ujungnya lebar. Ini kurang lebih sama guys dengan kalau kita punya tang jepit yang long nose biasa ini, atau tang yang long nose juga ya. Ini kalau kita lihat ujung atasnya juga hampir sama guys, jadi ini masih tipikal ya guys ya, masih sama semua ya, kurang lebih kelihatan ya. Ujungnya juga beda, hanya bedanya biasanya kalau tang yang standar ini dia punya rongga gini guys, kemudian dia bisa dilengkapi dengan pemotong. Sedangkan kalau yang tang ini nggak ada guys ya, dia hanya flat aja lurus. Ini kebetulan saya cari yang memang yang paling panjang guys ya, jadi di toko waktu itu yang paling panjang ini, jadi saya ambil yang itu. Sedangkan kalau yang tang jepit ini dia lebih mirip guys ya, jadi profilnya hampir sama. Ini aja kebetulan ada dua untuk profil yang bukaan, ini hanya satu. Kemudian dari segi gigi guys, yang standar ini giginya dia halus guys, kelihatan ya, giginya halus. Sedangkan yang tang tapi ini giginya lebih kasar guys ya, lebih kasar. Dia yang untuk yang lengkungnya ini lebih kasar lagi nih ya, tetapi kalau dilihat dibandingkan kelihatan jauh guys ya. Ini halus sekali, yang ini lebih kasar, meskipun tidak terlalu tajam ya kalau saya pegang guys. Yang ini lebih tajam ya sebenarnya, kerasa lebih tajam dari segi gigi. Kemudian dari segi berat, ya kelihatan guys ya, yang ini beratnya 476 gram, yang ini 488, selisih 12 gram guys ya. Jadi dari segi berat tidak berbeda jauh kalau saya bilang ya, dari harga tidak beda jauh, dari segi berat juga tidak berbeda jauh.
Yang membedakan adalah fungsinya guys. Ya seperti kita ketahui, kalau tang jepit ini biasanya kita gunakan ya untuk jepit ya guys ya. Ini sih saya nggak tahu fungsinya untuk otomotif lagi berguna nggak. Tetapi posisinya dia hanya bisa jepit sesuatu yang tipis guys. Asumsi kita punya mur guys. Mur seperti ini ya. Ini murnya kira-kira 1,2 cm. Ya, ini kalau saya buat jepit ini udah susah guys. Bisa dilihat ya, belakangnya ada rongganya tuh guys. Ya. Dan dia pun pasti slip guys, tidak bisa mengunci dengan bagus karena dia giginya juga kecil. Ya, ini gunanya untuk jepit yang lebih tipis menurut saya. Ini kalau kita putar-putar mudah guys, nih guys. Ya, jadi kedua, kalau kita jepit seperti ini guys, ya handle di belakangnya udah besar guys. Saya nggak tahu kenapa dia model seperti ini ya, tapi jadinya kalau saya tekan gini guys, dia tangannya udah mulai bukanya seperti ini guys. Ya, jadi saya rasa ini kurang cocok untuk jepit sesuatu yang agak lebar guys, yang tebal. Kedua, ini ada juga kendalanya sih guys sebenarnya. Saya langsung utarakan ya, dia ini flexing guys ya, jadi handle-nya ini kurang kaku, dia bisa gerak-gerak ya, meskipun yang depannya juga masih terjepit ya, tetapi handle-nya ini jadinya kurang kaku guys, isinya goyang-goyang. Nah ini yang jepit standar ya, yang tang biasa. Kalau yang tang jepit ini sama guys, jadi dia ini ada posisi paralel di ketebalan sekian guys ya. Ini saya merasa ketebalannya ini kurang lebih guys ya, ini sekitar, ini mungkin sekitar 8 mili guys ya, kurang lebih 7-8 mili. Nah, kalau kita buat jepit seperti ini ya, ini kalau kita ratakan satu sisi pun dia masih kelihatan rongga guys. Kelihatan guys ya rongganya ya. Nah seperti ini guys, masih sama guys, kecuali kalau kita jepit posisi di sini ya. Kalau di sini biasanya lebih cocok untuk mur baut sih, karena dia giginya lebih kasar-kasar sehingga dapatnya ya hanya ujung-ujungnya aja. Nah kalau yang ini modelnya, kalau kita jepit, gunanya tang jepit kan karena memang untuk dijepit guys ya. Jadi kalau yang ini, kalau kita benar-benar jepit seperti ini guys, dia sama sekali tidak bergerak guys ya, benar-benar tidak bergerak, jadi tidak bisa diputar-putar. Udah guys, seperti ini ya. Ini gunanya jepit, masing-masing ada plus minus guys sebenarnya. Kalau yang tang jepit ini memang dia untuk menjepit guys, supaya benda tidak bergerak-gerak ya. Jadi kita begitu jepit, kita pegang atau ditinggal, dia udah permanen guys. Sedangkan yang seperti ini, dia lebih cenderung untuk menjepit ya guys, untuk menjepit benda-benda yang memang mudah untuk kita pasang lepas, jepit lepas gitu guys. Nah ini untuk contohnya guys ya, ini saya punya studi kasus nih. Jadi asumsi aja kita punya, nah seperti ini guys, anggap aja ini kotak guys ya. Jadi inilah gunanya dari long handle guys, selain long nose nya ini saya punya kotak seperti ini. Kalau saya tidak pasang sesuatu yang besar guys, seperti guys, ini ukuran 2,4 cm. Kalau kita mau masukkan ke sini guys ya, asumsi gitu ya, dan kita nggak pakai reef nut modelnya. Reef nut itu seperti ini guys ya, yang ditanam gini. Asumsi kita mau pegang gini guys, seperti ini guys. Nah ini susah guys, pertama dia putar-putar. Kedua, kalau saya jepit sesuatu sebesar ini guys, tangannya udah sebesar gini guys. Ini kalau dilihat di belakangnya, sebesar gini. Belum lagi kita masukkan. Nah pada saat kita masukkan, ini rawan jatuh guys, karena kan kita harus mengandalkan pegangan handle di tangan gini guys. Nah ini susah juga guys. Ya. Ini kalau kita
pakai tang biasa. Kalau yang tang jepit, keunggulannya guys, ya kita bisa jepit ini bareng guys. Ini saya ukur dulu benar ya. Ya seperti ini. Bentar. Masih kurang. Asumsi kita jepit seperti ini guys ya. Nah ini kita jepit guys, dia udah nggak putar guys, meskipun sebesar 2,4 cm, dan handle-nya masih tetap sama guys, pendek, nggak lebar sekali. Kita tinggal masukkan, lihat guys, di sebelah sini masukkan, kita tinggal tahan aja, kita kencangkan ya, meskipun tangan ini kita lepas, dia tetap kunci guys ya. Jadi ini bisa juga kita lepas, kita biarkan aja, ini kita kencengin, jadi dia menabrak kotaknya sebagai penahan murnya supaya nggak lepas. Ini kasus kalau pakai seperti mur baut gini guys ya, jadi bisa digunakan guys. Kalau Anda tanya ini ukurannya sampai berapa lebarnya, ini coba saya kendorkan dahulu sampai ya kira-kira seperti ini. Saya tutup, saya kunci. Dia punya panjang di ujung ini 5,5 guys, 5,5 cm ya, yang di ujung guys ya. Tetapi yang di besar ini, yang di lebar ini, di tengahnya kira-kira 3,3 ya. Jadi yang di tengah ini bisa 3,3. Ini berarti seperti menjepit pipa gitu guys ya. Ini masih bisa guys di tengah gini ya. Tetapi kalau Anda bilang bahwa ini tidak ada gunanya, ya tidak juga guys, hanya penggunaannya berbeda guys ya. Saya geser dulu ya, seperti ini guys. Anggap aja kita punya kasus kabel guys, kita mau masukin kabel di tempat yang sempit dan panjang lah, seperti pipa atau mungkin lubang atau sesuatu yang susah kita raih guys ya, jadi harus pakai bantuan alat. Nah seperti ini berguna guys, kita bisa masukkan aja keluar ujung, kelihatan guys ya, ini keluar ujung, kita bisa cepit nih kabel, maaf ya, kita mau isi kabel, kita cepit, kita tinggal tarik aja. Nah gini guys, nah inilah fungsinya guys. Jadi menjepit sesuatu yang kecil ya, yang tipis lah istilahnya, dan perlu ruangnya juga sempit guys. Jadi ini kan panjang guys, panjang dan langsing ya, jadi ruang sempit, jadi kita bisa tarik seperti pipa dan lain-lain. Fungsinya seperti ini guys. Kalau ditanya selain untuk seperti ini, bisa nggak untuk di rumah tangga? Di rumah tangga juga bisa guys. Saya gunakan yang ini untuk lepas kait korden guys ya. Kalau korden itu tangganya kurang panjang, saya pakai ini untuk lepasin kait-kaitnya guys. Jadi kaitnya karena kan mudah dijepit, mudah dilepas, nah ini cocok guys. Sedangkan yang tang jepitnya ini, tang jepit ini ya, kebanyakan saya gunakan bisa juga untuk masang korden, untuk mesin relnya. Kebetulan rel saya itu model dari samping guys ya, jadi banyak debu, dan dulu saya pernah ada kesalahan kasih WD-40, akhirnya debunya jadi seperti ya lengket guys ya istilahnya gitu, jadi disikat susah. Akhirnya saya gunakan tang jepit ini untuk bantu saya guys untuk membersihkan relnya. Jadi sebenarnya banyak kegunaannya guys, selain konstruksi ya atau otomotif, bisa juga untuk hal-hal seperti ini guys. Jadi masing-masing ada peruntukannya, ada kegunaannya, meskipun ada plus minusnya. Oke guys, saya rasa cukup dulu ya ulasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.